Terima kasih Pak Faiz atas pemaparannya dan pencerahannya. Ada banyak hal yang menarik yang bisa kita serap pada siang hari ini. Meskipun ini cuacanya panas dan apa waktunya ngantuk, tapi ternyata Pak Faiz ini partisipannya ada lebih dari 100 orang. Luar biasa Pak Faiz ini. Masih setia, ada 107 orang yang masih setia bersama kita pada siang hari ini. Dari seluruh Indonesia, ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan Sulawesi dan wilayah timur lainnya. Saya kira cukup setia menyimak dari awal sampai akhir, nggak ada yang keluar namanya, malah bertambah. Gitu. Alhamdulillah. Dari pemaparan Pak Faiz tadi sebenarnya kita diajak bersama untuk bermuhasabah tadi ya, membaca diri kita gitu, kita ada di mana gitu, di level-level yang sudah disampaikan. Seberapa dalam integritas kita tadi itu, kemudian situasi jiwa kita itu ada di mana, orientasi dan sebagainya, sampai kemudian tadi di akhir ada kebahagiaan dalam profesi itu. Itu hal-hal yang menarik untuk bersama-sama kita kritisi bersama, dan untuk itu saya mengundang teman-teman untuk berpartisipasi aktif dalam Zoom ini. eh, yang ada sudah ada beberapa yang resen, nanti saya beri kesempatan kepada teman-teman yang resen ya. Eh, saya pertama dari ada Bu Khairiyah Raihan dari PA Sleman, kemudian Pak Arif Aldi dari PA Pulau Punjung, kemudian ada Pak Warhan Latif ya. Eh, kita berikan kesempatan dulu, nanti kalau ada yang lain bisa kita ada waktu kita lanjutkan. Yang pertama Bu Khairiyah Raihan dulu, silahkan Bu, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Farudin Faiz, narasumber yang kami muliakan hari ini. Suaranya kedengaran Pak Asandawi? Dengan jelas. Ya. Ya, saya eh, agak sedikit kaget ya, masih kaget sekali sih enggak. Cuma saya melihat pemaparan dari Pak Dokter tadi, ternyata begitu dalam integritas itu ya. Kalau bisa kita kan juga mempelajari kode etik ya kan. Sebagai seorang hakim itu ada kode etik. Tapi dari butir-butir kode etik itu apa yang dipaparkan Pak Dokter tadi sepertinya jauh lebih dalam dibandingkan apa yang saya pelajari dari kode etik sendiri. Eh, Cuma begini Pak, saya ngajak bertukar pikiran saja ya, terkait dengan kalau melihat yang dipaparkan tadi, begitu pentingnya seorang hakim itu memiliki integritas. Bahkan integritas itu datang dari dirinya sendiri, bahkan dia memiliki komitmen tidak berkompromi sama dirinya sendiri. Eh, Cuma kalau di 8 nilai utama Mahkamah Agung, kan Mahkamah Agung itu memiliki nilai-nilai perjuangan. Nah, nilai 8 utama Mahkamah Agung itu, integritas itu justru menduduki tempat kedua. Yang pertamanya justru kemandirian. Pertama kemandirian, baru kedua integritas. Ya, kalau yang saya pahami selama ini, kenapa integritas itu di posisi kedua? Karena hakim itu memang tidak akan bisa bersikap menjaga integritas kalau tidak didahului dengan kemandirian. Jadi memang kemandirian itu adalah akhirnya menjawab segalanya. Mandiri dulu baru bisa berintegritas. Nah, kaitannya dengan apa yang dialami oleh dunia peradilan saat ini, itu betapa banyaknya pelanggaran integritas. Kalau saya pahami, sebabnya salah satunya itu adalah tidak mandirinya badan peradilan itu. Terutama terkait ketidakmandirian itu kaitannya sama kemandirian secara finansial. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa finansial itu yang bisa membuat seseorang itu bisa berinisiatif untuk mencari solusi lain ketika dia memiliki kemampuan. Tapi ketika dia tidak punya kemampuan, dia tidak memiliki eh, cara untuk mencari peluang yang lain daripada apa yang ada di depan mata. Jadi sulit menciptakan integritas itu kalau misalnya tidak diawali dengan kemandirian. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya itu kaitannya agak
khususnya pengadilan agama, karena yang kali ini mengadakan yang menerima materi dari Pak Dokter adalah hakim-hakim agama. Hakim-hakim agama ini dikenal menjaga integritas. Kalau jika dikaitkan dengan finansial, itu kita tidak banyak penemuan. Tetapi yang selalu kena di lingkungan peradilan agama itu terkait dengan kemampuan menahan hawa nafsu. Nafsu maksudnya pandangan mata, Pak Dokter. Jadi Pak Hasan bisa jelaskan nanti itu. Jadi kalau misalnya hakim PN itu lebih banyak godaannya adalah ke uang, kalau hakim PA ini tidak bisa dipungkiri kita lebih banyak godaannya itu adalah ke kasur, ke apa ya, ke lawan jenis. Karena memang mungkin tupoksinya juga di sekitar itu dan mungkin peluangnya juga ada sehingga tantangannya seperti itu. Nah, kalau dari pembahasan yang Pak Dokter berikan tadi, itu kira-kira integritas untuk menahan hawa nafsu terkait yang ini, itu masuk di level yang mana? Terus seorang hakim itu untuk menjaga integritasnya terkait dengan hal seperti ini, itu sebaiknya berada di posisi yang mana? Karena kalau melihat dari tingkatan-tingkatan tadi, sepertinya bisa fluktuatif ya. Ada kalanya dia di atas, ada kalanya dia turun kembali, ada kalanya dia posisi tetap. Bisa jadi seperti itu. Nah, cuman ketika kawan-kawan ini kepengen untuk berprofesi yang lebih tinggi lagi, otomatis harus ada eh, apa kesinambungan, harus ada apa namanya ya itu eh, yang mantap ya, tidak bergerak terlalu jauh menurun, menaik boleh. Karena apa? Karena kan level hakim ini kan bisa tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat hakim agung jika seandainya memang rezekinya ada di sana. Nah, mohon mungkin Pak Dokter bisa jelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khairiyah Rehan. Yang kedua dari Pak Arif Waldi. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih ini di Ciawian ini. Saya sangat merasa bangga dan senang kali karena beberapa video dari MJS channel dari Pak Dokter ini alhamdulillah hampir semua saya dengarkan. Alhamdulillah dan saya sangat bangga bisa berbicara langsung dengan Pak Dokter. Terima kasih dari Ciawian. Ini Pak Dokter, integritas ini juga tidak terlepas dari unsur budaya dan adat serta pendidikan. Bagaimana latar belakang seseorang mempunyai kebudayaan tersendiri atau adat tersendiri dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana kita dapat membatasi ruang-ruang budaya, ruang-ruang adat itu sendiri untuk tetap punya pandangan suatu kebenaran. Karena kan budaya itu sangat mempengaruhi integritas. Sangat mempengaruhi. Contoh kasus begini. Ada satu perkara isbat nikah. Kita menganggap perkara ini sah untuk dinikahkan dalam boleh orang ini menikah. Namun adat dan budaya itu menolak karena entah itu karena satu suku, kalau di Minangkabau kan karena satu suku. Akhirnya hakim sendiri punya pertimbangan. Kalau saya kabulkan sah secara Islam, tetapi secara adat orang ini akan terusir dari lingkungannya gitu. Bagaimana kita sebagai hakim itu dapat memisahkan antara satu kebudayaan serta dengan integritas itu sendiri gitu loh. Satu itu, dan yang kedua terkait dengan sumpah dan janji. Sumpah dan janji kita kan biasa mengucapkan sumpah dan janji gitu. Tadi pembahasan agamanya cukup dalam Islam cukup banyak dan cukup rigid. Apakah integritas ini itu punya arsiran
asiran tidak terkait dengan agama-agama lain. Contoh di Hindu seumpamanya ada kebiasaan yang seperti apa, arsiran-arsiran seperti itu bagaimana kita dapat memilahnya? Kalau di Hindu kan tidak, sapi itu tidak boleh disembelih kan, di Islam diperbolehkan gitu. Nanti ada permasalahan di dalamnya bagaimana suatu tindak pidana orang melakukan menyembelih sapi. Bisa jadi ada laporan pidana itu karena menganggap, ya mohon maaf dalam tanda kutip, maksudnya apa, Tuhannya kita sembelih gitu kan. Otomatis bingung ini hakim akan menerapkan hukumnya seperti apa. Itu terima kasih Prof. Dinsa, Prof. Pak Dokter, saya udah ngambil Prof aja nih karena Amin bentar lagi Amin. doa ini. Dan saya sangat bangga, terima kasih Ciawian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif. Yang berikutnya langsung ke Pak Iska Lubis. Di PA mana sekarang Pak Iska Lubis ini? Monggo sekaligus perkenalan di Jayapura Pak ya. Silakan Pak Iska. Suaranya belum keluar Pak Iska. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah keluar. Baik, terima kasih atas kesempatan ini Pak Hasan. Saya di PA paling timur ini, di PA Jayapura, Ya, Jayapura. Oke. ya Bumi Cenderawasih. Pak Dokter, ini saya tadi mungkin satu pertanyaan aja ya. Di awal tadi Pak Dokter menjelaskan lebih baik gagal tapi terhormat ya, daripada sukses tapi menipu gitu. Itu yang saya tangkap aja begitu. Apa mungkin kalau tidak salah ya. Kita kan begini Pak Dokter ya, kita dipacu oleh atasan supaya apa namanya, kreativitas, kemudian peningkatan pelayanan, kemudian sehingga banyak penilaian-penilaian yang kalau di PA ini kan Pak Dokter ada SIPP, ada penilaian dari bulan ya. Dan itu hari ini memang dasar penilaian orang sukses itu ya, SIPP-nya dan juga nilai triwulan. Tapi ada saya lihat teman ya, saya tidak sebut PA-nya, dalam rangka mengejar triwulan itu, contoh kasus misalnya supaya dapat nilai mediasi secara nasional, terbaik orang yang PA yang berhasil mediasi, itu ada tipu-tipunya begitu ya. Ini mohon maaf, ini mungkin ini buka dapur ini ya, tapi ada saya lihat begitu dan sedikit rahasia terbongkar ini ya. Berhasil mediasi itu puluhan, padahal sebenarnya kalau hitung-hitung sedikit, cuma misalnya kasusnya itu perkara ini dicabut, si tergugat tidak datang karena mungkin ini prematur, jadi dicabut. Tapi itu diolah jadi berhasil mediasi begitu. Sehingga banyak yang cabut ya banyak mediasi, akhirnya secara nasional dapat penilaian dari atasan gitu, dari Mahkamah Agung lah begitu ya. Nah, pertanyaan saya, hal seperti ini kira-kira ini bagaimana ini kaitannya Pak Dokter? Kita disuruh atasan, kita juga pengen keberhasilan secara definitif penilaian, dan kita juga berpikir ya ini kan hitung-hitung kan juga memang mereka itu bisa seolah-olah berhasil, memang damai, tidak jadi dilanjutkan perkara begitu. Tetapi ya ada di situ unsur tidak benar gitu, dikatakan misalnya berhasil damai padahal mereka hanya cabut dan sebentar lagi kan akan mengajukan lagi begitu. Jadi ini mungkin jadi kita hati atau pikiran kita ini ingin seperti mau mencontoh orang itu, mau sukses gitu ya. Tapi batin kita kan nggak benar juga begitu. Itu sepertinya fata morgana begitu. Mohon pencerahannya Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iska Lubis di Jayapura ya. Ada 3 penanya dulu, nanti kalau ada waktu kita tambah. Nanti yang pertama dari Ibu Khoiriyah yang mencoba mengkaitkan integritas dengan kemandirian di pengadilan ya, termasuk godaan yang paling banyak dialami teman-teman DPA yang kena sanksi baik dari Majelis Kehormatan Hakim atau dari KY atau rekomendasi KY atau dari Badan Pengawasan adalah berkaitan dengan lawan jenis, itu yang paling banyak. Kalau uang saya kira sedikit kalau DPA, tapi lawan jenis namanya
Kalau iman kuat, tapi kalau imin namanya kurang kuat itu namanya Pak Dokter. Oh itu kaitannya dengan Bu Khairiyah. Yang kedua dari Pak Afif yang ternyata penggemar beratnya Pak Faiz nih di channel ya, yang coba menanyakan tentang harmonisasi antara norma-norma hukum ya integritas dengan adat dan budaya gitu, termasuk integritas dalam agama-agama lain. Yang ketiga ini mungkin teknis ya, lebih tepatnya curhat sebenarnya Pak Faiz ini dari Pak SK ini tentang sekarang itu memang pimpinan dituntut untuk lomba-lomba dan untuk capaian sifatnya administratif gitu. Kadang-kadang ada pimpinan ya, kadang-kadang ada yang mungkin agak memanipulasi data biar skornya tinggi dan sebagainya. Itu yang dikeluhkan Pak SK seperti itu. Padahal tadi ada quote yang menarik, lebih baik gagal dan seterusnya tadi ya, rather fail tadi ya. Ini mungkin dihubungkan dengan keseharian teman-teman. Monggo Pak Faiz silahkan ditanggapi secukupnya. Monggo. Baik, ini saya tanggapi sebisa saya nggih Bapak Ibu. Ini mesti bukan jawaban, cuma komentar sedikit-sedikit saja. Nanti Bapak Ibu lebih paham tentang situasinya. Jadi yang pertama tadi dari Bu Khairiyah, ya kalau saya ada banyak poin kode etik itu semoga tidak di ranking lah. Kok lebih dulu kemandirian, integritas nomor 2 ya, nomor berapa saja semoga bisa kita hidupkan semua. Dari kode etik, insya Allah kode etik itu kan isinya baik semua. Kemandirian ya penting. Kalau tadi kan kemandirian itu kan mungkin setara dengan ketika saya sebut integritas paling mendalam yang jenisnya otonomi tadi. Ketika orang sudah punya kemandirian moral, memutuskan baik buruk sesuai yang dia tahu, sesuai yang dia ingin hidupkan nilai-nilai itu yang ada dalam dirinya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal sekelilingnya. Jadi saya kira kemandirian juga memang sangat penting. Toh secara integritas juga orang yang otonom itu nilainya paling tinggi. Nah, kemudian akan halnya dengan godaan-godaan, baik godaan uang, godaan nafsu, finansial, dan lain sebagainya. Saya itu dari banyak pertanyaan tadi tiba-tiba teringat hadisnya Nabi ya. Karena ada hadis yang terkenal sekali itu, kalau kita bingung tentang sesuatu, istafti qalbaka. Coba minta fatwa ke hati kita. Kira-kira sesuai enggak itu? Cocok enggak itu? Ini bagi saya yang buruk-buruk itu mesti ada rasa ganjelnya, ada rasa enggak enaknya, ada rasa enggak cocoknya. Jadi ya termasuk tentang harta, tentang nafsu, dan lain sebagainya tadi. Menurut saya ada hal penting yang perlu kita ubah mungkin sejak sekarang, yaitu mindset kita. Jadi mindset kita, saya enggak tahu Bapak, makanya tadi saya ada kalimat, ayo Bapak Ibu sebagai hakim itu nawaitunya apa sih? Seperti saya sebagai dosen ini nawaitunya apa? Saya khawatirnya nawaitunya yo cari uang Pak, cari nafkah Pak. Ya, kalau nawaitunya itu yang memang nanti yang di nomor satu kan uangnya, nafkahnya. Jadi yang kita kejar mati-matian itunya. Padahal tadi saya sebut hakikat kerja itu kan luar biasa, ada ibadahnya, ada amanahnya, ada itunya. Nanti kalau ini tujuan kita hanya itu, ya akhirnya kita tidak ketemu keluhuran dari profesi kita. Insya Allah kalau kita tujuannya, saya kerja niatnya ibadah misalnya, uangnya pasti dapat. Karena pasti lewat sana. Seperti kalau tujuan itu kalau kita ke Jakarta misalnya dari Jogja, ya nanti mesti lewat Purworejo, Purwokerto, pasti lewat kok. Nah, uang dan lain sebagainya, kemuliaan, nama baik dan lain sebagainya itu kan semuanya pasti kita lewati. Kalau bahasa agama itu bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah, termasuk kekayaan. Maka semoga seperti uang dan lain-lain tadi, semoga tidak dijadikan tujuan. Nah, kalau kayak orang melakukan perjalanan sufi itu, perjalanan menuju Allah itu kan nanti oleh Allah kita diberi banyak karomah, tapi jangan berhenti di karomah. Mungkin kita kaya, tapi jangan berhenti di kekayaan. Mungkin ada godaan-godaan seperti nafsu tadi. Kalau kita tergoda, selesai perjalanan kita.
tidak ketemu dengan puncaknya. Maka menurut saya mungkin kita persepsi bahwa jadi hakim itu tidak sekedar cari nafkah, tapi dia adalah pengabdian kita, dia adalah ibadah kita, dia adalah perjuangan kita untuk bangsa dan lain sebagainya. Sehingga ketika tabrakan kepentingan tadi, mungkin wah temanku kok dapat gaji lebih besar, saya lebih kecil, saya lebih capek, itu kita tidak mengeluh. Kita mengeluh karena target kita itu, akhirnya kita terus rasanya kecewa sekali. Tapi kan kalau tujuan kita tidak itu, ya tujuan kita mungkin kemuliaan fungsi dari seorang hakim, ya mungkin hal-hal kecil yang mungkin jadi kepahitan kita, itu kita membunyikannya godaan saja, bukan kegagalan. Nah, termasuk tadi finansial, nafsu, dan lain-lain, menurut saya godaan-godaan dari perjalanan karir seorang hakim. Semoga tujuannya tidak ke situ atau hanya itu. Semoga kita mengubah mindset kita bahwa jadi hakim, kayak saya jadi dosen, itu tidak sekedar cari uang. Karena kalau tujuannya itu ya berhenti di uang nanti. Ributnya mesti tidak jauh-jauh dari uang. Perhitungannya detail, tapi rinci. Kadang-kadang ya absennya kadang dimanipulasi, yang penting absen masuk kan nanti dapat uang makan. Dan saya sering kalau di kampus itu begitu, uang makannya biar tidak hilang, eman-eman itu ya negara sudah ngasih. Ya semoga lah ditanya hatinya masing-masing kalau tentang itu. Baik, jadi itu yang pertama dari Wifoiriah ya. Jadi bagi saya ya monggo lah semua. Saya itu ingat pesannya bapak saya itu dulu almarhum. Jadi kata beliau, nak, kalau kamu ngerti kebaikan apapun dan terbersit di hatimu untuk menjalankannya, jalankan saja, jangan ditunda-tunda, semampumu. Karena itu adalah cahaya yang sedang dipancarkan oleh Allah dalam hatimu. Nah, maka monggo Bapak Ibu tahu kok banyak referensi tentang kebaikan. Mungkin eksekusinya yang banyak tertunda. Mari kita segera jalankan yang baik-baik. Yang kedua dari Pak Arif ini. Matur nuwun Mas Arif, ini luar biasa. Sudah mengikuti ngaji, malah saya banyak lupa itu materi-materi lama ngaji saking banyaknya. Mungkin jenengan lebih setia mendengarkan. Jadi begini tentang budaya, adat, dan apa tadi yang agak berbeda dengan nilai-nilai. Jadi begini, dalam hidup ini ada, kalau ilmu etika gitu, ada namanya nilai, ada namanya norma, ada namanya fakta. Jadi nilai itu prinsip-prinsip umum, universal. Kalau norma itu turunan dari nilai-nilai. Kalau norma itu ada norma hukum, ada norma sosial, ada norma susila. Ini levelnya di bawahnya. Termasuk adat, tradisi, itu kan budaya, itu kan punya normanya sendiri. Jadi budaya, adat, tradisi, atau hukum itu sebenarnya mewakili nilai-nilai yang ingin diwujudkan di tengah masyarakat. Nilai itu misalnya nilai persaudaraan, nilai keadilan, nilai keamanan, dan ini namanya nilai. Sifatnya abstrak universal. Kalau nilai tidak bisa dinego. Jadi jangan wah ya ada kalanya kita boleh tidak adil apa enggak, harus tetap adil. Meskipun nanti manifestasinya luas, melihat situasi, melihat kenyataan. Jadi ini levelnya norma. Kalau norma itu kesepakatan masyarakat sudah. Hukum itu kan disepakati. Aturannya gini ya untuk hidup kita bersama. Kalau salah ini, hukumnya ini. Ini kan level normanya. Kalau di level norma ya bisa A, bisa B, tergantung yang disepakati. Nah, nanti kesepakatan itu kan nanti ada norma hukum, norma sosial, adat, budaya, tradisi. Ya karena levelnya sama-sama kesepakatan, ya berarti jalan keluarnya kesepakatan. Jadi sesuai dengan yang berlaku, yang disepakati, asal tidak nabrak nilai. Jadi misalnya ya dalam Islam itu
menghargai nilai kepemilikan. Orang lain tidak boleh melanggar nilai kepemilikan ini. Maka orang mencuri harus dihukum. Nah, bentuk hukumannya seperti apa? Itu sudah level norma-norma, sudah aturan-aturan. Kalau di Arab zaman dulu termasuk disebut dalam Al-Quran potong tangan. Tapi kan kontekstualisasi untuk Indonesia berbeda. Jadi misalnya penjara sekian tahun. Nah ini level normanya. Tapi tidak boleh kemudian nilai yang sifatnya umum ini yang ditabrak. Karena integritas itu nanti yang wajib ada kita terintegritas di level nilainya. Kita harus jadi orang yang adil. Kita harus jadi orang yang mengamankan yang lain. Kita harus jadi orang, ini namanya orang yang berintegritas di level ini. Sementara level norma itu turunannya yang itu negosiatif, jadi sifatnya menyesuaikan situasi kondisi yang kadang-kadang situasi berubah bikin kesepakatan ulang. Tapi nilai tidak boleh hilang. Meskipun tidak bisa potong tangan, bukan berarti maling dibiarkan saja. Negosiasi sesuaikan dengan situasi. Nah, ini namanya komitmen pada nilai-nilai. Itulah yang disebut integritas. Jadi monggo saja mungkin di tengah masyarakat ini hukumnya begini ya, formalnya begini. Kalau di masyarakat kita yang dilakukan ini misalnya, ya asal tidak nabrak nilai yang dasar dan norma yang sudah dianggap resmi disepakati, kalau saya ya monggo saja luwes menghadapi masyarakat. Karena masyarakat kadang-kadang punya logikanya sendiri, punya kearifan sendiri. Baik, jadi itu untuk Mas Arief ya, sebisa saya. Tapi ini sebenarnya tema besar, kapan-kapan enak kalau dibahas di teman-teman kehakiman, karena masyarakat kita itu kan beragam sekali. Yang rasanya tidak adil apa rasanya di masyarakat tertentu kok boleh, misalnya itu kan banyak. Jadi menarik kalau untuk didiskusikan, atau kalau ada Bapak Ibu tertarik yang mengangkat budaya-budaya unik di tengah masyarakat. Kok rasanya masih ada ya yang begitu, padahal ini sudah tahun berapa. Itu menarik loh kalau diangkat, kadang-kadang agak tidak masuk akal, tapi memang ada hidup di tengah masyarakat. Baik, saya kira itu ya Mas Arief. Kemudian Pak Iska tadi ya, ini beliau mengalami dilema ini kan antara ideal-ideal tadi, jadi orang yang berintegritas, tapi kenyataannya kok rasanya berat seperti tadi. Ya. Tapi menarik, jawaban saya tetap sama kayak pada Bu Khairia tadi. Ya. Ayo kita ubah mindset, ya, Bapak Ibu. Kita kan mau berkompromi dalam yang jelek-jelek tadi kan, karena memang mindset kita ya hasil, gaji, pekerjaan, pangkat. Akhirnya kita sudah apa-apa, yang penting atasannya oke, ACC, nanti kita karir kita lancar kan, arahnya ke situ. Kalau saya ya lebih bagus, mungkin ada satu dua hal yang kita tidak maksimal, tapi integritas kita terjaga. Karena lebih berat membangun integritas ini. Jadi kalau atasan mungkin 2-3 tahun lagi ganti dia. Tapi kalau integritas itu terus, jangan-jangan nanti ganti atasan kita kebongkar semua, malah bahaya. Jadi menurut saya tetap kita harus kukuh pada integritas. Kalau dalam Islam bahkan yang namanya sukses itu tidak hanya kuantitatif jumlah, tapi juga kualitatif barokah. Mungkin saja secara kasat mata kita dianggap gagal, tapi justru di situ kita sukses dan barokah hidup kita. Jadi ini yang menarik, kalau dalam Islam itu selalu ada perspektif yang berbeda, jalan keluar yang berbeda. Jadi gagal dan sukses itu tidak hanya dilihat dari pangkat kita naik atau gaji kita nambah, tapi ada banyak sisi untuk melihatnya, termasuk aspek barokah tadi. Mungkin secara kasat mata kita turun pangkat, gaji kita turun, tapi dari sisi barokah keridhaan Allah, hidup kita jauh lebih barokah dari sebelumnya. Nah, ini yang tadi saya sebut mindset. Kita jadi orang yang berintegritas, dan pada saatnya, jadi saya tiba-tiba teringat filosof Muslim namanya Said Nursi dari Turki. Kata beliau, percayalah bahwa Allah dan alam semesta ini pasti berpihak pada yang benar.
Jadi nggak usah khawatir bahwa rasanya kok berat di awal, tapi nanti mesti kita ada di pihaknya Allah, di pihaknya alam semesta ini. Pasti mendukung kita kalau kita ada di sisi yang benar. Apapun situasi yang kita hadapi. Ya cuma ya ini berat itu tadi. Monggo Bapak Ibu dengan kebijakannya masing-masing menjalankan tugas-tugasnya yang selama ini diamanatkan. Semoga bagi saya ya tadi ya agak kita ubah mindset kita tentang profesi dan pekerjaan kita ini tidak sekedar cari uang, cari nafkah atau meniti karir, tapi juga ada banyak makna religius, spiritual, ilahiyah di situ. Baik, saya kira itu ya Pak Ishak tadi yang tanya. Monggo. Terima kasih dokter. Nggih. Suaranya Pak Hasan. Oke, maaf. Masih ada sekitar 10 menit lagi waktu kita maksimalkan. Masih ada yang raise hand dan ada yang lewat chat juga. Saya beri kesempatan dulu kepada Pak Warhan Latif di PA Kota Tasikmalaya. Mohon singkat padat Pak Warhan ya, karena waktu terbatas ya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Beberapa waktu yang lalu saya dengar berita dari media online bahwa pemerintah Afghanistan ya itu mengembalikan uang sisa pelaksanaan jamaah haji dari Afghanistan begitu. Ya, saya melihat berita tersebut bahwa bagaimana integritas itu sudah begitu melembaga di Afghanistan, ya. Yang padahal kita tahu sendiri bahwa Afghanistan itu negara yang miskin begitu, ya. Nah, kemudian saya membandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia begitu, ya. Jadi institusi-institusi yang ada di Indonesia itu begitu, ya korup lah katakan begitu, ya. Sehingga Pak Mahfud MD dalam satu kesempatan pernah berkata bahwa malaikat saja kalau sudah masuk kepada sistem pemerintah di Indonesia itu akan berubah menjadi iblis katanya begitu ya. Jadi itu satu statement yang sangat mengerikan sekali bagi saya begitu Pak. Adapun pertanyaannya Pak Faiz sendiri melihat sistem birokrasi kita itu seperti apa ya. Karena ini sekarang ini kan gencar ya disampaikan terkait dengan zona integritas ya, bahwa semua institusi negara ya itu harus mempunyai tekad untuk membangun zona integritas begitu. Jadi apakah semahal itukah ya integritas bagi birokrasi pemerintahan kita ya, baik yang ada di yudikatif, legislatif ataupun eksekutif begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warhan. Ada satu chat ini yang menanyakan ke Pak Faiz dari Bu Mahmudah Hayati, Wakil Ketua PA Denpasar Bali. Bagaimana cara meredakan kegelisahan jiwa ketika melihat rendahnya integritas orang yang harusnya jadi panutan? Dalam sekali ini Pak Faiz, pertanyaan namanya. Monggo Pak Faiz, dua pertanyaan terakhir di komentari ditanggapi. Okay. Baik, saya tanggapi ringkas-ringkas saja nggih. Pak Warhan, kalau saya ya memang melihat apa bahasa saya nggih. Hari ini banyak kerumitan-kerumitan. Keruwetan. Banyak hal-hal yang keluar biaya besar tapi sebenarnya tidak terlalu efektif, yang gitu-gitu kita melihat banyak lah. Nah, tentang zona integritas, di kampus saya juga ada zona integritas, zona anti korupsi, dan lain sebagainya. Dan setiap zona mungkin ada biayanya sendiri-sendiri. Jadi, untuk sesuatu yang harusnya sifatnya niscaya, itu kita banyak keluar biaya besar. Itu bayangkan kalau kita sebenarnya pendampingan atau pendidikan untuk membentuk karakter yang berintegritas itu dimulai sejak kecil, sejak sekolah-sekolah, sehingga ketika mereka
masuk di dunia kerja, masuk di karir mereka, itu tidak perlu lagi kita capek-capek mengawal zona integritas, itu mungkin lebih efektif. Tapi kan selama ini yang seperti itu saya tidak tahu kesannya Bapak Ibu nggih, yang kayak zona-zona integritas dan macam-macam itu banyak yang masih bersifat apa jargonal. Jadi bersifat jargonal itu lebih lebih heboh di jargonnya. Nah, itu bahan introspeksi kita sendiri sebenarnya ya. Saya juga ya di kantor juga ada yang begitu-begitu. Senang sekali bikin jargon-jargon, bikin kalimat-kalimat heboh. Kayak apalah kurikulum itu sekarang kurikulum ganti kurikulum Merdeka Belajar. Ya, beberapa tahun sebelumnya padahal sudah ganti namanya KKNI. Berapa tahun sebelumnya ganti. Jadi bermain di jargon terus menerus. Perbaikan yang real, yang hakikinya belum tampak. Nah, ini bagi saya PR lah ya, PR kita semua yang situasi-situasi seperti ini. Kalau bahasa Al-Quran itu kan negara ideal itu baldatun toyibatun warobun wobo. Baldatun toyibatun itu negara yang gemah ripah loh jinawi. Kalau bahasa Jawanya. Sementara warobun wobo itu negara yang SDM-nya luar biasa utama kelakuannya sehingga penuh ampunan dari Allah. Jadi baldatun toyibatun itu SDA, warobun wafur itu SDM, penuh ampunannya Allah. Nah, ya memang ini kombinasi dua ini kejayaan satu negara. Dari sisi SDA kita sumber daya alam sudah luar biasa, tinggal kita membereskan robun wafurnya. Perilaku-perilaku yang mendatangkan ampunannya Tuhan. Ya antara lain kita membangun integritas tadi. Biar Allah jatuh ridho pada kita, kemudian negara kita jadi negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur tadi. Jadi ini rumusnya mungkin ke situ nanti. Kita pembenahan SDM. Baik, kemudian yang terakhir yang dari Bu Mahmudah ya, tentang gimana Pak saya meredakan kegelisahan saya melihat orang-orang yang tidak berintegritas. Kalau dalam Islam sederhana, saya jawab simpel saja gitu. Dalam Islam itu man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu. Nah, harus mau berniat merubah. Kalau kuat biyadihi, dengan kekuasaan kita. Apalagi pada bawahan, pada itu kita kuasa, boleh biyadihi. Kalau tidak bisa dinasehati dengan mulut. Minimal dengan hati. Dengan hati itu ya kita tidak kuasa apa-apa Pak, saya tidak bisa apa-apa, ya berarti kita ingkari kemungkaran-kemungkaran itu. Setelah itu apa? Setelah ikhtiar kita mengingatkan, meluruskan selesai, ya kita tawakal pada Allah. Jadi kita pasrahkan semuanya pada Allah. Apa yang sudah harus kita lakukan, sudah kita lakukan. Sisanya kita kembalikan pada Allah karena kita manusia kuasanya di ikhtiar. Sementara hasil sepenuhnya kita serahkan pada Allah. Yang penting sudah kita jalankan semampu kita amanatnya Allah untuk menegakkan integritas, menetapi yang benar dan yang lurus. Ya termasuk kajian kita sore hari ini ya bagian dari upaya kita untuk menegakkan integritas. Hasilnya apa? Allah nanti yang akan menentukan, biar kita tidak kecewa. Jadi karena manusia itu rangkaian dari niat baik, amal baik, dan tawakal. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kalau niat baik sudah, mari kita jalankan dalam bentuk amal baik. Kalau sudah beramal, tawakal. Kita pasrahkan semua pada Allah. Jadi kita tidak kecewa lagi, tidak gelisah lagi seandainya sudah dinasihati kok tidak berubah. Kok pancet, biar saja. Yang penting ikhtiar kita sudah. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu. Sedikit dari saya ya, monggo dilanjutkan kalau ada hal-hal yang ingin dibahas lagi, diperdalam lagi. Saya cuma mancing, memprovokasi, memberi sesuatu sore hari ini. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga lain waktu bisa berdiskusi, belajar kembali bersama. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat Ciawian dan Hakim di Indonesia, tanpa terasa 2 jam sudah kita jalan-jalan di dunia filsafat, ya, dengan meneropong integritas profesional dengan bahasa-bahasa yang ringan dan menarik dan luar biasa. Narasumber kita pada siang hari ini kita dibuat memang agak terbuai, terlena, dan hampir semua nggak ada yang keluar Pak Faiz ini. Jadi semua setia menyimak, dan kalau nanti masih kurang silahkan dibuka di MJS channel. Diketik aja nanti Ngaji Filsafat atau Pak Farudin Faiz, nanti akan ketemu dengan beliau langsung. Terima kasih banyak Bapak Farudin Faiz, mewakili teman-teman dari Hakim Ciawian. Mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan pencerahannya pada siang hari ini, dan mohon maaf teman-teman yang sudah resen tapi nggak kebagian waktu karena kita dibatasi oleh waktu. Tadi saya kira sudah cukup mewakili dari Sumatera Barat, dari Tasik, ya, Tasikmalaya, dari Sleman, dari Denpasar, dari Jayapura. Saya kira dianggap mewakili Indonesia lah itu pertanyaannya. Untuk itu saya Materinya selaku Pak Ketua, materinya, materi slide-nya. Oke, nanti materi slide kita mintakan ke Pak Dr. Farudin Faiz untuk di-share ke teman-teman, biar teman-teman bisa lebih mendalami itu. Dan terima kasih banyak. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada yang kurang dalam mengantarkan diskusi ini. Insya Allah kita ketemu lagi dengan edisi diskusi yang lain yang juga bermanfaat untuk kita semua. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak.